Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Burkon. Saya perwakilan dari kelompok 1. Oke, sebelum masuk videonya jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, materi kita saat ini adalah kemunduran umat Islam. Perlu kalian ketahui bahwasanya umat Islam mencapai kejayaannya yang cukup lama. Pernah menguasai dunia mulai semenjak Rasulullah mendirikan negara di Madinah sampai nanti jatuhnya atau runtuhnya dinasti terakhir yang mencerminkan sebagai sumber Islam, yaitu Turki Utsmani. Totalnya kira-kira dari abad ke-7 sampai abad ke-20. Jadi hampir 13 abad, kurang lebih selama ini berjaya cukup lama. Akan tetapi perlu kita ketahui bagaimana masa kejayaannya Abbasiyah ini. Berjaya cukup lama di Baghdad, tetapi masa keemasannya hanya di fase pertama saja. Tapi Abbasiyah juga dikatakan bahwasanya kejayaan Islam berada di Abbasiyah tadi. Ini berkuasa selama 5 abad. Umayyah 1 dan 2 ini juga demikian. Umayyah yang sebelum Abbasiyah, tetapi nanti dilanjutkan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, yang mana ini cukup lama sampai kira-kira 7 abadan. Kemudian Turki Utsmani ini yang sebagai daulah terakhir yang mencapai kejayaan Islam di abad ke-20. Begitu juga dengan Safawi dan Mughal. Ini semua sudah dipelajari sebelumnya di kelas 10 atau 11. Selanjutnya, penyebab kemunduran dinasti Islam. Apa kira-kira yang menyebabkan kemunduran? Paling tidak 5 dari dinasti yang mencerminkan Islam itu sendiri. Pertama, ada faktor internal. Pertama adalah perebutan kekuasaan. Ini sudah kita bahas, hampir tiap dinasti yang runtuh disebabkan oleh perebutan kekuasaan secara internal. Kenapa? Karena memang sistemnya dari Islam monarki, yang mana mengharuskan penggantinya adalah dari keturunan. Jadi sehingga di sana rawan konflik internal, yang mana bertujuan untuk merebut kekuasaan. Kemudian panisme kebangsaan dan perebutan pengaruh pemerintahan. Nah, ini khususnya di Abbasiyah. Nah, ini di Abbasiyah ini terjadinya persaingan kebangsaan, itu adalah bangsa Arab yang mewakili Abbasiyah asli, tapi di sana pengaruhnya diperebutkan antara bangsa Persia maupun Turki. Kemudian krisis ekonomi. Ini khususnya di masa Abbasiyah dan Turki Utsmani. Turki Utsmani ini jatuh karena banyaknya hutang atau banyaknya krisis di ekonomi, sehingga dinasti Turki Utsmani jatuh. Selanjutnya, wilayah yang terpecah belah ini di Abbasiyah dan Andalusia. Kalau Abbasiyah sendiri itu walaupun berkuasa selama 5 abad, tetapi di 50 tahunan terakhir dan bahkan sebelumnya Abbasiyah ini hanya memiliki satu wilayah, dan selebihnya itu sudah terpecah belah menjadi dinasti yang sering bertikai seperti dinasti Turki Seljuk, kemudian dinasti yang sebelah timur dan sebagainya. Kemudian Andalusia pun dulunya di bawah satu kekuasaan Umayyah, tapi terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dan akhirnya Andalusia ini hancur dan tidak tersisa kerajaan apapun di akhir masanya. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Pertama adalah perang salib. Ini adalah yang sangat menyita banyak di masa Abbasiyah, tetapi perang salib tidak semua Abbasiyah terlibat. Yang lebih terlibat adalah dinasti Seljuk, dan juga nanti Abbasiyah pun akan memiliki pengaruh juga, sehingga nanti menghambawakan ke masa krisis ekonomi dan sebagainya, sehingga jatuhlah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kemudian serangan Mongol. Demikian serangan Mongol. Selain di sebelah barat, perang salib sebelah timur dapat serangan dari pasukan Mongol sehingga Abbasiyah terjatuh. Kemudian Andalusia ini terjadi konflik dengan kerajaan Kristen, yang mana mereka semuanya terusir tak tersisa. Kemudian penjajahan Inggris ini yang kita pelajari kemarin, bahwasanya dinasti Mughal ini salah satu penyebab runtuhnya adalah ketika Inggris, yang mana mereka memonopoli perdagangan di sana. Kemudian dinasti Mughal juga itu adalah adanya konflik Sunni Syiah dengan Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani eksis, dinasti Mughal, ini dinasti Safawi yang terlibat konflik dengan dinasti Utsmani yang menganut ajaran Sunni, sedangkan Safawi itu adalah Syiah. Kemudian
Syekh Amir Syakib Arsalan ini membuat poin-poin kenapa umat Islam ini mundur dan sulit untuk maju. Pertama adalah umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat. Jadi ajaran syariat ini hanya sekedar ajaran saja, tapi tidak diamalkan. Kemudian kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Ini kita dapatkan di fase terakhir, entah di Utsmani maupun di Abbasiyah. Kalau di Abbasiyah itu terpecah menjadi wilayah pemerintahan, kalau di masa-masa Utsmani ini jelas sekali bagaimana mereka terpecah belah dan terjajah oleh kekuatan Eropa. Kemudian ketiga, mayoritas Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Jadi hubu dunia. Jadi mereka lupa bahwasanya tujuan mereka di dunia itu bukan hanya untuk berlama-lama, sehingga mengabaikan tujuan utama tadi. Sehingga yang bisa membawa mereka menuju kemajuan terabaikan dengan kepentingan duniawi. Terakhir, hilangnya semangat jihad. Jihad sendiri tidak bisa diartikan hanya dalam perang saja. Ini juga bisa diartikan bersungguh-sungguh dalam menegakkan syariat Islam, maupun juga bersungguh-sungguh untuk kemajuan Islam. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kita diskusikan di WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.